Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Adila Malakianu. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen informasi di bidang kesehatan. Selanjutnya, apa sih instrumen informasi kesehatan? Instrumen informasi kesehatan adalah segala bentuk alat, metode, atau sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengelola, maupun menyimpan dan menyebarkan data informasi kesehatan. Instrumen ini bisa berupa dokumen, aplikasi digital, perangkat elektronik, maupun sistem informasi yang mendukung pelayanan kesehatan. Di sini ada telemedicine. Telemedicine ini berfungsi sebagai layanan kesehatan jarak jauh, bisa melalui chat, video call dengan dokter, bisa juga penerimaan e-resep, konsultasi hasil lab. Dengan cara kerja sendiri yaitu pasien bisa mengakses aplikasi di smartphone atau PC, lalu berkonsultasi dilakukan via chat atau juga video call. Lalu resep digital diberikan dan bisa ditebus di apotik online atau mitra. Yang kedua ada mHealthy. mHealthy ini bisa berfungsi sebagai memantau kesehatan pribadi, biasanya memantau kesehatan olahraga, pola tidur, detak jantung, dan pengingat obat. Cara kerjanya sendiri yaitu pasien menggunakan smartphone atau wearable device, misalnya itu smartwatch. Lalu data kesehatan. Data kesehatan ini bisa mendeteksi detak jantung, langkah, maupun tidur dan otomatis tersimpan. Lalu aplikasinya memberikan analisis dan rekomendasi. Selanjutnya ada SmartPad. SmartPad adalah perangkat medis yang berbentuk tempelan tipis atau bisa seperti plester yang ditempelkan pada kulit untuk memantau kondisi kesehatan secara real time. Alat ini dilengkapi dengan sensor biometri yang dapat membaca data tubuh dan mengirimkan ke smartphone atau komputer lewat Bluetooth atau NFC. Cara kerjanya sendiri yaitu pertama ditempelkan pada kulit. Biasanya itu di lengan atas, bisa di dada atau di parut. Lalu sensor di pads ini membaca data dalam tubuh, misalnya glukosa. Sensornya ini membaca cairan intestinal di bawah kulit. Ada juga bisa digunakan juga untuk mendeteksi detak jantung dan pernafasan. Bisa juga digunakan mengontrol suhu tubuh. Lalu data yang diperoleh oleh chip kecil dalam pad ini dikirimkan ke smartphone atau komputer melalui Bluetooth tadi. Lalu hasilnya ditampilkan dalam satu aplikasi. Pasien dan jadi bisa dipantau oleh pasien dan dokter. Bisa berupa grafik, tren atau pengingat. Selanjutnya ada Smart Glass. Smart Glass adalah kacamata yang dilengkapi dengan sensor kamera atau layar mini. Ada displaynya dan koneksi internet sehingga bisa menampilkan informasi digital langsung di depan mata penggunanya. Fungsinya sendiri yaitu membantu dokter saat operasi, telemedik, dokumentasi media secara otomatis. Cara kerjanya sendiri yaitu mini displaynya itu menampilkan teks atau gambar di depan mata. Jadi waktu dipakai itu langsung ditampilkan. Lalu ada kamera sehingga bisa langsung mengambil gambar atau video real time pada saat itu. Lalu bisa juga sensor atau giroskop akselerometer mendeteksi gerakan kepala. Ada juga mikrofon dan speaker untuk komunikasi suara, serta koneksi WiFi atau Bluetooth sehingga terhubung dengan komputer atau electronic medical record. Selanjutnya ada ultrasonografi. Ultrasonografi atau yang biasa kita kenal dengan USG adalah alat medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi atau ultrason untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh secara real time. Fungsinya sendiri yaitu bisa untuk memantau perkembangan janin, mendiagnosis kondisi tertentu, serta panduan dalam tindakan medis. Cara kerja USG ini sendiri yaitu yang pertama ada transducer.
ya ditempelkan di kulit pasien setelah diberi gel khusus. Gel tersebut berfungsi untuk menghantarkan gelombang suara. Yang kedua ada transducer atau memancarkan gelombang ultrason. Jadi gelombang ini dapat menembus jaringan di dalam tubuh. Yang ketiga adalah gelombang dipantulkan kembali atau echo dari jaringan atau organ. Jadi gelombangnya itu ditangkap oleh transducer tadi. Yang keempat ada komputer memproses sinyal pantulan. Sinyal tersebut diubah menjadi gambar real time pada monitor. Yang kelima, dokter bisa mengamati gerakan organ, misalnya detak jantung janin atau aliran darah. Selanjutnya ada autorefraktor. Autorefraktor adalah alat optik atau medis yang digunakan untuk mengukur kelainan refraksi mata seperti rabun jauh, rabun dekat, atau astigmatisme secara otomatis. Fungsinya yaitu mengukur ukuran lensa kacamata serta mendiagnosis awal kelainan mata. Cara kerja dari alat tersebut yaitu yang pertama, pasien duduk dan melihat ke dalam alat melalui lensa. Yang kedua, alat memproyeksikan cahaya infrared kecil ke dalam mata. Yang ketiga, cahaya tersebut dipantulkan melalui retina mata. Yang keempat, sensor dalam autorefraktor tersebut menangkap pantulan cahaya tersebut. Yang kelima, komputer dalam alat menganalisis bagaimana cahaya berubah saat melewati kornea dan lensa mata. Yang keenam, hasil pengukuran berupa angka koreksi kacamata, misalnya -2 atau +1 atau silinder, seperti itu. Jadi langsung ditampilkan di layar atau dicetak. Selanjutnya ada patient monitor atau ICU. Patient monitor adalah alat medis elektronik yang digunakan di rumah sakit, klinik, ataupun ICU untuk memantau tanda-tanda vital pasien secara real time dan terus-menerus. Fungsinya sendiri yaitu memantau tanda vital pasien, memberikan alarm peringatan, membantu dokter untuk mengambil keputusan. Cara kerja dari patient monitor ini yaitu 1. Pemasangan sensor pada tubuh pasien. Misalnya, elektroda atau ECG ini ditempelkan di dada, digunakan untuk membaca aktivitas listrik jantung. Ada juga sensor SPO atau pulse oximeter di jaringan telinga. Di jari atau telinga, digunakan untuk mengukur kadar oksigen dan denyut nadi. Selanjutnya ada manset tensi otomatis di lengan. Jadi itu tensimeter, digunakan untuk mengukur tekanan darah. Ada juga termometer, digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Selanjutnya ada sensor untuk mengirim sinyal elektrik ke monitor. Terus ada komputer dalam monitor mengelola sinyal untuk menampilkan data di layar dalam bentuk angka maupun grafik. Jika ada kondisi abnormal, maka alarm akan berbunyi otomatis untuk memperingatkan tenaga medis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.